Selamat sore. Hari ini saya mau menyemai biji adenium. Untuk kali ini kita mendapatkan bibit adenium dari indukan yang saya miliki. Untuk indukannya sudah mati dan sekarang kita coba perbanyak lagi dengan menggunakan biji yang sudah ada. Tapi nanti sebelum kita semai di dalam pot semainya, nanti kita akan lepaskan dulu dari rambut-rambut halus yang ada di samping kiri dan kanan bijinya, supaya tidak mengganggu ketika kita melakukan penyemaian. Baik, setelah saya pisahkan dari rambut-rambut yang ada di samping kiri dan kanannya, kita sekarang mendapatkan jumlahnya lumayan lah untuk bibit yang akan kita semai, bibit adeniumnya. Untuk nampan semai ini lubang tanamnya itu kurang lebih sekitar 148 lubang, tapi untuk bibitnya kita belum tahu jumlahnya berapa. Ini belum semua saya pisahkan dari rambut-rambut halus yang ada di samping kiri kanan. Ini tinggal sedikit, tapi mungkin ini nanti tidak akan penuh atau memenuhi nampan semainya karena bibit kita tinggal sedikit gitu. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana nanti kita menyemainya, silahkan simak terus apa yang akan kita lakukan pada kali ini. Nah, sekarang kita akan menyemai bijinya satu persatu. Kita taruh di dalam nampan semai. Ini tadi sudah saya berikan lubang sedikit dengan menggunakan pinset seperti ini, supaya bijinya tidak berlari kemana-mana dan bisa langsung masuk ke lubang dan bisa tertimbun dengan tanahnya gitu, supaya tidak muncul ke permukaan dan tidak mengundang hama, semut ataupun hewan pengganggu lainnya. Sebab kalau ada hewan pengganggu, biasanya biji yang kita semai itu tidak bisa tumbuh, lalu dia akan patah pada batangnya, ataupun ketika kecambah kecil begitu, dia akan patah karena dimakan oleh hewan-hewan pengganggu seperti semut, serangga, maupun ada ulat bulu. Untuk di daerah saya sekarang lagi musim ulat bulu yang mengganggu, jadi kita nanti akan menutup nampan semai kita dengan menggunakan plastik. Nah, untuk sekarang saya akan melanjutkan penyemaian biji ini satu persatu sampai habis. Baik, untuk sekarang biji adeniumnya sudah saya semai semua dan ternyata tidak memenuhi nampan semainya. Ini tersisa kurang lebih ada 20-an lah. Ada 20-an lubang yang kosong. Mungkin nanti kita akan tambahkan dengan biji yang lain ya, supaya tidak terbuang dengan percuma untuk lubang tanamnya. Karena di sini kita akan sama-sama menyemai biji yang saya dapatkan. Mungkin nanti akan menyemai dengan biji anthurium atau gelombang cinta yang dulu sempat rame itu ya, tapi sekarang mungkin harganya sudah tidak semahal dulu, tapi nggak apa-apa. Ini karena ada biji yang bisa kita semai, ya kita semai saja. Sekarang mari kita tutup lubang semainya dengan tanah yang sudah ada. Nanti kita nutupnya ya cuman begini saja, tidak perlu menggunakan tanah yang baru. Untuk tanah yang saya gunakan di sini itu saya menggunakan tanah pekarangan yang ada di samping rumah saya. Kebetulan di sini tanahnya itu sudah bercampur dengan sisa pembakaran, jadi
ada sedikit arang-arang begitu ya, ada sedikit arang sehingga mungkin nanti bisa menambahkan nutrisi yang ada di dalam lubang semai ini ataupun tanah campurannya. Sebab beberapa waktu yang lalu dengan biji yang sama ini saya sudah mencoba untuk menyemainya, dan dengan menggunakan tanah yang sama, tidak ada campuran sama sekali, itu ternyata semuanya mau tumbuh, mau bertunas. Nanti akan saya videokan. Mungkin untuk sekarang itu sudah berumur kurang lebih berapa ya? Saya semainya itu tanggal 23 Desember 2024, dan sekarang itu sudah tahun 2025. Ya mungkin sekitar ada 20 hari mungkin. Ada 20 harian. Nanti kita coba akan cek. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan dari adenium yang sudah kita semai. Sama dengan konsep yang akan kita lakukan di sini. Kemarin itu saya menyemai bersamaan dengan anthurium. Sebab ya saya ingin tahu apakah biji anthurium ini bisa tumbuh atau tidak. Dan ternyata bisa tumbuh juga. Cuman untuk pertumbuhan pertumbuhan anthurium itu ternyata cukup lama untuk pertumbuhan tunasnya, berbeda dengan adenium ataupun kamboja. Kamboja itu sangat cepat. Kalau anthurium itu cukup lama. Dengan waktu yang sama sekitar 20 hari, adenium itu sudah memiliki dua daun dengan batang yang cukup besar, sedangkan untuk yang anthurium itu masih belum, dia masih berkecambah, mungkin hanya beberapa daun saja atau hanya satu daun. Nantilah coba kita lihat bersama-sama ya. Sekarang kita selesaikan ini dulu, setelah itu nanti kita sisihkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung, tetapi ada cahaya yang masuk, jadi tidak langsung ke terik matahari. Takutnya nanti kalau terkena terik matahari langsung, itu si tanah itu tidak lembab lagi, dan kita harus selalu menyiraminya dengan air. Nah, takutnya kalau kita sering menyiramnya dengan air, itu bibitnya akan menjadi busuk. Takutnya begitu. Jadi sekarang nanti kita akan tutup dengan menggunakan plastik ataupun tutup apa begitu, supaya kelembapan yang ada di nampan semai ini terjaga, dan bibit adenium ini bisa bertumbuh, bisa bertunas, dan nantinya akan kita pindahkan ke pot-pot yang lebih besar untuk pembesaran. Ya, ini adalah bibit anthurium atau gelombang cinta yang akan kita semai nanti. Ini warnanya ada yang coklat, ada yang hitam, dan ada yang coklat muda. Ini mungkin karena saya salah dalam pengolahannya, tapi kita tidak tahu ya nanti bisa tumbuh apa tidak. Kita coba saja, karena ini adalah bibit sisa yang saya panen kemarin karena kesalahan pemanenan. Karena dulu waktu sudah bijinya itu sudah keluar, jadinya saya panen, saya petik satu persatu setiap pagi, terus saya simpan di wadah kecil. Nah setelah itu saya kira tidak perlu diolah lagi, dan kemudian besoknya itu sudah membusuk, sudah mencair, dan akhirnya di situ saya cuci sekalian, saya ambil biji yang ada di dalamnya. Namun setelah itu kok warnanya berubah seperti ini. Ya semoga saja nanti bisa tumbuh dan bisa mengimbangi bibit adenium yang ada di sampingnya. Nah sekarang mari kita tanam bersama-sama untuk biji anthuriumnya. Kita menggunakan alat serbaguna, yaitu pinset. Ini kecil dan mudah untuk digunakan. Kita tidak pilih-pilih untuk menggunakan benihnya, kita gunakan semuanya saja yang kita dapat. Jatuh. Kalau dapat tumbuh semua ya puji Tuhan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Di sini kan kita gambling
sama-sama gambling. Saya kan tidak tahu ini bisa tumbuh apa tidak. Yang penting ada biji yang bisa ditanam, ya saya tanam gitu aja. Tidak melulu harus menggunakan modal yang banyak. Yang penting ada sesuatu yang bisa kita tanam dan kita kembangkan untuk kenyamanan bersama, karena kita sangat mencintai lingkungan gitu ya. Ini agak sulit, nanti saya skip aja untuk nanamnya. Ini saya pause dulu. Nah, sudah selesai. Semua lubang tanam sudah terisi dengan penuh, sudah terisi dengan bibit. Wah, tadi lupa tidak saya beri tanda mana bibit anthurium dan adeniumnya, tapi tidak apa-apa. Nanti untuk baris sebelah sini itu nanti kelihatan jelas, soalnya yang adenium itu pasti tumbuh lebih dulu. Ya, untuk sekarang kita sisihkan, kita taruh di tempat yang teduh, namun cahaya matahari bisa masuk. Tapi sebelum itu nanti kita akan coba tutup dengan plastik kresek gitu aja ya. Tapi yang nggak tahu nanti dapat yang bening atau yang hitam, nggak masalah. Kita juga nggak tahu. Yang jelas nanti untuk menjaga kelembapan pada tanah yang ada di nampan semai ini. Begitu. Oh iya, hampir terlupa. Sebelum saya tutup, nanti akan saya siram terlebih dahulu dengan air, dengan menggunakan sprayer, air biasa, tidak ada campuran apapun, supaya si bibit ini ada pemicu untuk pertumbuhan akarnya ataupun tunasnya. Begitu. Baik, ini sudah saya sungkup untuk nampan semainya ya. Semoga nanti untuk bibitnya bisa tumbuh semua dan bisa bertunas, dan nanti bisa menghiasi taman yang ada di depan rumah, halaman yang ada di depan rumah. Begitu ya. Saya tunjukkan untuk bibit adenium dan anthurium yang sudah saya semai di tanggal 23 Desember 2024. Nanti kita coba lihat bersama-sama untuk kondisinya. Untuk tempat semainya saya menggunakan tin ya, untuk wadah makanan. Mungkin ini harganya murah, ini saya dapat dari kegiatan tahlilan ataupun dapat berkat dari saudara yang bisa saya gunakan untuk penyemaian. Kalau menggunakan wadah seperti ini, itu kondisi kelembaban bisa sangat terjaga. Itu bisa ditunjukkan dengan titik-titik embun yang ada di bagian atas tutupnya. Untuk semaian yang ini, itu saya hanya melakukan penyiraman 1 kali pada saat bibit itu saya taruh dan saya tanam. Di situ saya sebar untuk benihnya. Sampai sekarang tanggal penguploadan video ini belum pernah saya siram sama sekali. Hanya sesekali saya buka, saya ingin melihat kondisinya, dan ternyata semuanya bisa tumbuh dengan normal. Mari kita lihat bersama-sama. Saya buka dulu ya. Begini kondisi dari benih adenium yang sudah saya semai. Kondisinya seperti ini. Cukup sehat semua, dan daunnya sudah berjumlah 4. Dan mungkin sebentar lagi ya, sekitar umur 1 bulan lebih, nanti akan kita pindah tanamkan kita belikan polybag ataupun di tempat tanam yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, untuk sebelahnya itu ada daun-daun kecil, itu adalah tunas dari bibit anthurium yang sama seperti yang kita semai tadi. Ini sudah ada beberapa yang memiliki daun yang cukup lebar. Ya, semoga saja nanti bisa tumbuh dengan maksimal dan sehat semua. Dan ini masih ada beberapa yang belum tumbuh. Ini cukup banyak. Saya menyemainya itu cukup banyak. Di bagian sini, dan sini cukup banyak, karena biji yang dihasilkan oleh anthurium itu cukup kecil. Jadi sehingga untuk luas seperti ini itu bisa memuat banyak. Gitu ya. Ini masih sedikit yang tumbuh. Begitu, nanti kita cek secara berkala. Nah, jadi seperti itu bagaimana saya dalam menanam ataupun menyemai bibit anthurium dan adenium. Di sini saya bukan petani profesional,
bukan seorang yang bisa dikatakan pro dalam dunia tumbuhan ataupun tanaman hias. Di sini kita akan belajar bersama. Begitu. Ini sesuai dengan apa yang saya lakukan. Ya kita coba. Kita menanam dengan menggunakan alat seperti itu atau media seperti itu. Apakah akan bisa berhasil atau tidak? Gitu ya. Kita menggunakan media seadanya. Kalau memang dengan media yang seperti itu bisa tumbuh dengan maksimal, ya kita gunakan seperti itu saja, tidak perlu beli yang namanya pupuk kompos, beli sekam bakar atau apapun. Kalau kita punya media tanam di sekitar kita dan itu siap digunakan, ya kita gunakan saja, asalkan media tanam itu terlihat cocok untuk kita gunakan sebagai media tanam. Nah, caranya bagaimana cara mengetahuinya? Karena saya bukan dari ahli tanaman atau ahli, oh ini tanah yang bagus untuk digunakan semai, ya saya mengetahuinya itu dengan mencobanya langsung. Saya gunakan untuk menyemai dan ternyata ini bisa tumbuh, ya sudah, saya gunakan lagi, saya coba beli nampan semai itu, dan nanti bagaimana hasilnya kita coba lihat bersama-sama. Nanti kita tunggu untuk perkembangannya, mungkin sekitar 2 minggu atau sampai 20 hari.